Pada saat kamu ingin membeli gula di warung, apakah kamu pernah bertemu dengan anjing yang terlihat sangat agresif, mulut berbusa dan berliur? Kalau iya, berhati-hatilah, karena kamu bisa saja tergigit dan terjangkit rabies. Rabies. Mendengar kata rabies, kita selalu teringat dengan anjing yang gila. Sebenarnya, apa sih rabies? Pengertian rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Rhabdovirus, famili Rhabdoviridae, genus Lyssavirus. Virus rabies memiliki bentuk seperti peluru dengan panjang 180 nanometer dan lebar 75 nanometer. Pada permukaannya, terdapat bentuk-bentuk panjang spikes yang panjangnya 9 nanometer. Struktur virus rabies terdiri atas ribonukleik asid, RNA, rantai tunggal, lipid, karbohidrat, dan protein. Ada beberapa sifat virus rabies yang khas, yakni mati ketika dipanaskan dengan suhu minimal 60 derajat Celcius selama 5 menit. Mati apabila terkena sinar ultraviolet. Cepat mati apabila berada di luar jaringan hidup. Bisa hidup berbulan-bulan di suhu minus 4 derajat Celcius. Cepat mati apabila terpapar propiolakton, phenol, halidolazirin, zat pelarut lemak seperti sabun, deterjen, kloroform, dan lain-lain. Bisa hidup beberapa minggu di dalam gliserin pada suhu ruang. Cepat mati apabila terpapar gliserin 10%. Penularan virus rabies. Rabies disebabkan oleh virus yang umumnya ditularkan dari anjing melalui gigitan, cakaran, atau air liur. Selain anjing, hewan yang juga dapat membawa virus rabies dan menularkannya ke manusia antara lain kera, kucing, musang, dan kelinci. Pada kasus yang jarang terjadi, penularan virus rabies juga dapat terjadi dari manusia ke manusia melalui transplantasi organ. Perjalanan virus rabies sampai menimbulkan gejala penyakit. Setelah virus rabies masuk ke tubuh, virus akan bertahan di tempat masuk atau sekitar tempat gigitan biang penyakit selama 2 minggu. Setelah itu, virus rabies akan bergeser sampai menjangkau bagian ujung serabut saraf posterior. Sepanjang perjalanan ke otak, virus rabies akan berkembang biak atau membelah diri. Ketika sudah sampai di otak dan jumlah virus berlipat ganda, virus ini bakal menyebar luas ke semua bagian saraf. Virus rabies juga bakal menyelinap masuk ke sel-sel limbik, hipotalamus, dan batang otak. Setelah memperbanyak diri di saraf-saraf utama, virus selanjutnya akan bergerak ke seluruh organ dan jaringan tubuh. Virus rabies berkembang biak di kelenjar adrenal, ginjal, paru-paru, hati, dan akan menyerang jaringan tubuh lainnya. Perlu diketahui, begitu sampai ke otak, virus ini akan menimbulkan beberapa gejala rabies yang khas. Gejala rabies. Gejala rabies biasanya muncul sekitar 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Hal ini dapat membuat diagnosis rabies sedikit susah, karena penderita bisa saja lupa telah tergigit atau tercacar hewan rabies. Gejala yang dapat muncul meliputi seperti demam, kesemutan pada luka gigitan, sakit kepala. Selain keluhan di atas, dapat beberapa gejala lanjutan yang dapat dialami oleh penderita rabies, seperti kram otot, sesak napas, dan halusinasi. Gejala lanjutan tersebut menjadi tanda bahwa kondisi pasien makin memburuk. Pencegahan rabies. Meski berbahaya, rabies adalah penyakit yang dapat dihindari. Caranya adalah dengan melakukan sejumlah upaya berikut. Pertama, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan seperti anjing atau kucing. Yang kedua, menjaga hewan peliharaan tetap di dalam kandang dan mengawasinya bila sedang di luar kandang. Yang ketiga, menutup lubang atau celah di rumah yang bisa menjadi sarang hewan liar. Keempat, menghindari kontak dengan hewan liar atau hewan yang menunjukkan gejala rabies.
Yang kelima, melapor ke lembaga pengendalian hewan liar jika muncul hewan-hewan liar. Keenam, menjalani vaksinasi rabies sebelum berkunjung ke wilayah yang sering terjadi penularan rabies dan sebelum melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan Anda tertular virus rabies. Pengobatan rabies. Langkah awal pengobatan dilakukan dengan mencuci bekas gigitan dan cakaran hewan selama 15 menit. Ini dapat dilakukan dengan air dan sabun. Pemberian vaksin juga diperlukan guna mencegah munculnya gejala. Sejauh ini, belum ada pengobatan efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi rabies. Saat gejala sudah berkembang, kematian menjadi risiko paling parah yang dialami oleh sebagian besar pengidap. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang virus rabies. Rabies memang mematikan, tetapi dapat diobati dan dicegah. Jadi ingat pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena biaya, tenaga yang diperlukan untuk mengobati jauh lebih besar daripada kegiatan mencegah. Sekian dari kami, kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan yang menyinggung hati. Terima kasih atas waktunya. Thank you for watching.